Halo, apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Lama ya nggak dengar suara saya ya. Hari ini saya mau memberikan beberapa informasi berkaitan dengan UAS kita yang akan datang gitu. Oke, yes. Dan informasinya sudah saya ringkas ada di dalam dokumen ini ya. Jadi saya tampilkan juga saya berikan penjelasan apa maksud dari kalimat-kalimat ini. Jadi untuk UAS, sesuai dengan jadwal yang Anda terima, bahwa UAS itu maksimal adalah 60 menit. Jadi program yang digunakan hanya memberikan waktu selama 60 menit. Kemudian UAS masing-masing mata kuliah itu berbeda-beda ya. Jadi ada satu mata kuliah yang hanya pilihan ganda saja, atau mata kuliah yang hanya esai saja. Namun mayoritas dari UAS kita nanti adalah pilihan ganda dan esai. Jadi teman-teman tahu ya, kalau waktunya 60 menit itu untuk pilihan ganda dan esai. Jadi Anda bisa pilih tuh mau ngerjakan esai dulu atau pilihan ganda dulu, itu terserah gitu. Karena pokoknya waktunya 60 menit. Dan ini modelnya waktunya by system ya, nggak seperti kalau teman-teman biasanya uji kompetensi. Misalnya Anda terlambat, ya misalnya kita mulai jam 7 persis. Kemudian Anda terlambat, Anda mulainya jam 7.15. Waktu Anda 60 menit, terus Anda bisa selesai jam 8.15. No, kalau di sini kita pakai sistem ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi karena mulainya misalnya jam 7 nih, nggak tahu nanti jadwalnya jam berapa ya. Misalnya mulai jam 7, waktu 60 menit, berarti jam 8 teng itu sudah pasti ditutup semua portalnya, sistemnya. Jadi nggak ada alasan bahwa oh saya kan mulainya masih 7.15, jadi harusnya selesai 8.15. Ya kali aja. Sistemnya nenek moyang lu apa. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman udah ada jadwalnya, silakan dipahami baik-baik dan jangan sampai ketinggalan. Waktunya kayak gini. Kemudian karena misalnya ya, biasanya mahasiswa itu akan ngerjakan gini nih. Akan ngerjakan pilihan ganda dulu, selesai, terus habis itu ngerjain yang esai. Oke, boleh kayak gitu, terserah. Tapi teman-teman waktu ngerjakan esai kan diketik tuh di Word, terus pindahin ke PDF, habis itu PDF-nya di-upload. Nah, teman-teman harus perhatikan ya, sisa waktu Anda. Kalau tadi mulainya jam 7, berarti jam 8 kurang berapa? Misalnya untuk uploading butuh waktu 5 menit, berarti jam 7.50 Anda sudah mulai checking, ngecek lagi, memeriksa, kemudian 7.55 udah harus upload gitu. Jangan sampai ketinggalan. Terus periksa ya, jadi di sistem itu ada waktunya ya, deadline-nya kapan gitu. Silakan Anda periksa. Karena bisa aja ada spare waktu untuk uploading. Jadi misalnya ada tambahan waktu hanya 2 atau 3 menit untuk upload gitu. Itu juga bisa dipertimbangkan, tapi saran saya kalau waktu 60 menit udah harus disiplin, kita disiplin waktu langsung udah finishing gitu. Kemudian peraturan dari jurusan ya, jika mengalami keterlambatan upload jawaban esai, misalnya assignment, maka otomatis file tidak akan diterima kan karena pakai sistem. Kemudian yang Anda harus lakukan adalah menghubungi dosen pengajar masing-masing. Jadi nggak ada yang menghubungi panitia UAS, nge-WA panitia UAS, kalau ini ada masalah jadi saya kirimkan lewat WA. Ya nggak bisa kayak gitu ya, karena ini sudah peraturannya kayak gitu. Silakan langsung hubungi dosen Anda masing-masing. Kemudian kalau mata kuliah saya ya, bagi mata kuliah yang saya ajar, yaitu sekarang komunikasi bisnis kelas 1E, kemudian penganggaran kelas, tadi kombis kelas ini ya, D31E, kemudian penganggaran keuangan kelas 2B sama 2C, sama manajemen kuantitatif kelas akuntansi manajemen 3A, ya, nggak ada alasan buat lambat submit. Saya sudah berikan informasi di awal, juga saya sudah berikan tryout. Jadi nanti Anda kan atau Anda sudah melakukan tryout, kemudian udah tahu gambaran ujiannya kayak apa, jadi nggak ada alasan terlambat submit, gitu. Dan sudah saya kasih juga informasinya, sebentar lagi ini saya ceritakan nanti trik dan persiapan apa yang harus Anda lakukan. Jadi kalau sampai ada yang terlambat, tiada maaf bagimu dan ya resiko ditanggung penumpang gitulah ya teman-teman. Saya sudah ingatkan ini waktunya benar-benar mepet banget, jadi teman-teman harus bijak untuk mengelola waktu dan cara mengerjakannya, gitu ya. Oke, untuk waktu saya rasa cukup. Kemudian, nah ini penting sekali nih,
tentang peralatan dan apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum hari H UAS. Seperti yang Anda tahu bahwa kita UASnya dengan cara online ya, berarti Anda di rumah masing-masing, silahkan Anda siapkan laptop. Laptopnya baterainya dicas dulu, jangan dipakai ngegame dulu ya, baterainya habis, giliran giliran udah jaga nih, apa ya itu ya, apa bahasa Indonesia ya, pokoknya kan ada listrik gitu. Kalau misalnya mati lampu, nggak tahu juga. Biasanya kalau selama WFH ini, kalau di rumah saya sih nggak pernah ada pemadaman kayak gitu. Jadi biasanya sih aman. Tapi kalau misalnya yang dilalah kersaning Allah ya, kalau misalnya mati lampu, teman-teman tolong disiapkan sebelumnya. Jadi sebelum ujian itu dicas dulu sampai baterainya full. Kemudian usahakan udah nggak lola. Biasanya teman-teman kalau laptopnya itu nggak dimatiin tapi cuma di-sleep gitu aja. Itu juga bikin lola teman-teman, silahkan. Saran saya ya, di restart dulu. Kemudian kalau ada program-program yang berat, yang pokoknya ngabisin uh, ini otaknya si laptop nih, silakan teman-teman uninstall dulu khusus untuk UAS. Setelah nanti UAS kan udah beres, Anda install apapun sembarang gitu ya. Pokoknya kita harus mempersiapkan senjata kita ya, senjata kita terutama waktu ujian ini adalah laptop. Kalau misalnya ragu mungkin bisa disiapkan 2 ya, pinjam punyanya mama atau bapaknya ya. Karena sehari itu kalau nggak salah teman-teman ujian UASnya 2 kali. Misalnya sesi 1 sama sesi 2 gitu. Kemudian ya entah mungkin Anda punya spare laptop. Jadi kalau sesi 1 pakai laptop ini, sesi 2 pakai laptop ini gitu. Bisa aja terserah sih. Nggak perlu saya jelaskan detail, Anda udah tahu maksud saya kan, bahwa baterai itu full. Jadi jangan sampai ada alasan lagi bahwa baterainya habis, mati lampu dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua, kalau alatnya tadi sudah, kemudian perlu sambungan internetnya ya, internetnya yang kencang. Kalau Anda pakai WiFi di rumah mungkin nggak banyak masalah ya. Tapi kalau yang tim tethering sama tim MiFi, nah biasanya ini agak bisa lemot karena udah seharian kita pakai. Jadi teman-teman kalau kita tethering HP mungkin atau MiFi itu katanya unlimited 24 jam, tapi sebenarnya ada batasannya tuh. Jadi kalau sampai Anda menghabiskan berapa giga, itu nanti biasanya kencang 4G. Tapi setelah melewati batas itu, tetap bisa pakai internet tapi lemot lama banget. Nah, ini saran saya ya untuk UAS kita, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu gitu, sebaiknya Anda simpan dulu ya kuotanya ya. Pada hari itu nggak usah download atau streaming dulu. Silahkan internetnya biarkan aja, biar waktu UAS tuh kenceng gitu. Dan kita UASnya pagi kok teman-teman. Jadi jadwalnya pagi sampai siang aja, kayak gitu. Jadi siangnya nanti Anda mau ngapain lagi terserah gitu ya. Terus yes, informasi yang detailnya saya letakkan di sini ya, teman-teman. Ingat internetnya, disiapkan paketnya, disiapkan, dicek ada berapa giga gitu harus diperiksa dulu gitu. Jangan sampai kehabisan di tengah-tengah, ya nggak tahu lagi saya. Pokoknya saya sudah sampaikan di awal. Kemudian, bagi Anda kalau pilihan ganda, kan tinggal ngisi aja ya, tinggal klik setiap kita ngeklik di sistem itu langsung tersimpan gitu. Jadi Anda nggak perlu confirm, simpan gitu, nggak perlu. Jadi kalau kita klik pilihan ganda, langsung tersimpan. Cuma masalahnya waktu di esai nanti letaknya ada di bagian assignment ya teman-teman ya. Kalau pilihan ganda ada di quiz, kalau yang esai ada di assignment. Nah untuk soal esai, soalnya itu bentuknya PDF. Jadi Anda di laptop itu harus punya software untuk membaca PDF. Nah, ya entah apapun itu, jangan menggampangkan ya teman-teman. Biasanya kebuka kok Bu, pakai ini browsernya sih langsung buka gitu. Dicek dulu ya sekarang ya. Makanya saya adakan tryout supaya Anda bisa ngecek nggak tuh di rumah punya Anda bermasalah apa enggak gitu. Software untuk baca PDF. Kemudian 2, software untuk ngetik. Nah, ini teman-teman kejadian juga sama saya waktu saya rapat, tiba-tiba Word saya nggak bisa dipakai karena entah suatu hal gitu, terus nggak bisa buat ngetik. Teman-teman cek dulu ya, punya Anda, Microsoft Word Anda yang bisa dipakai, bisa lancar itu, beneran bisa apa enggak. Jangan sampai nanti waktu ujian tiba-tiba product activation failed, kadaluarsa gitu, sehingga nggak bisa ngetik. Beneran, cek dulu. Kemudian
Karena Microsoft Word itu kalau dikirimkan lewat internet kadang-kadang kalau dibaca sama komputer lain biasanya bergeser gitu ya pengaturannya ya, spasinya dan seterusnya. Jadi sebaiknya kita simpan ke PDF. Dan nggak semua Microsoft Word itu bisa nyimpan ke PDF kan guys ya. Jadi teman-teman cek di Word Anda itu bisa nyimpan PDF nggak? Bisa save as to PDF apa enggak? Kalau nggak punya, segera di-upgrade ya Word-nya, atau Anda cari aplikasi apapun untuk menyimpan Word ke PDF yang rapi. Gitu. Dicek dulu karena ini penting banget. Kemudian jadwal dibagikan dan juga ada kode kelas ya, kode kelas, kode ujian nanti. Jadi Anda akan dimasukkan dalam kode-kode. Seperti kalau di kelas saya ya seperti pembelajaran jarak jauh kita gitu. Jadi ada kode, kemudian Anda masuk dan Anda harus login kan. Jadi teman-teman tolong disimpan itu username sama passwordnya. Terus kalau waktu ngasih nama, nggak usah aneh-aneh ya. Nggak usah aneh-aneh, cute girl 125, ya ampun, ngapain itu. Jadi pakai nama Anda yang sesuai sama absensi. Jadi kalau nama di absensi itu misalnya M, M, M Hafid gitu ya. Jadi tulis juga di tempat Anda M Hafid. Kalau pakai Muhammad, tulis juga Muhammad Hafid gitu ya. Persis seperti yang ada di absensi. Jadi kalau ada singkatan, persis seperti singkatan itu. Gitu. Thank you ya Hafid buat contohnya ya. Kemudian, jangan lupa simpan username sama passwordnya. Teman-teman jangan gampangin lagi ya sekali lagi. Karena kadang-kadang waktu kita grogi itu lupa semua. Salah, kemudian join kelas lagi membuang-buang waktu. Dicatat beneran. Karena pengalaman di kelas saya sudah masuk kelas terus ada yang lupa passwordnya. Kemudian sampai sekarang ada loginnya kayak apa ya? Nama anak tersebut tuh ada beberapa gitu di kelas karena dia udah login berkali-kali. Nggak bisa, kemudian request lagi. Saya kasih izin, kemudian dia masih lupa lagi, request lagi. Jadi ada 3 namanya di kelas saya. Kayak gitu. Oke, kemudian timer ya teman-teman ya, karena kita pakai jam yang ada di ini ya sistem. Kayaknya semua kalau jam kayak gini sama ya, kayak di jam HP itu semua kan sama ya. Jadi nggak ada alasan lagi, teman-teman silakan ini ditampilkan ya, jam di laptop Anda tampilkan, jadi supaya bisa ngecek waktunya. Kalau butuh timer yang bisa bunyi waker gitu boleh terserah, silahkan Anda pakai cara Anda masing-masing gitu. Kemudian poin ketiga saya mau bagikan trik untuk mengerjakan UASnya nanti. Jadi UASnya terdiri dari 2 ya, pilihan ganda sama esai. Yang pilihan ganda, saya sudah baca soal-soal mata kuliah yang saya ajar, juga mata kuliah lain. Hati-hati sama soalnya, soalnya kayak ini. Kadang-kadang tricky itu. Jadi soalnya ada pertanyaan, kemudian kecuali. Kemudian selain itu, kayak gitu. Jadi ada beberapa jebakan gitu ya. Kemudian antara soal 1 sama soal kedua gitu, kesannya mirip, padahal sebenarnya berbeda. Kemudian yang pakai rumus, nah itu kadang-kadang soalnya itu nggak benar-benar tertulis di situ bahwa soalnya yang diketahui ini, tapi ada jalan ceritanya, misalnya soal cerita, dan Anda harus mengerjakan sesuai dengan materi Anda, kayak gitu. Jadi ada yang soal cerita yang Anda perlu baca hati-hati. Kemudian, kalau pastikan Anda ngeklik jawaban yang benar ya, dilihat dulu beneran. Kalau misalnya Anda pilih jawabannya A, pastikan waktu ngeklik jawabannya benar-benar di kolom A. Jangan sampai salah gitu ya, karena keburu-buru. Saya tahu ini terdengar bodoh, tapi seringkali terjadi gitu ya. Ada yang protes, Bu, saya tadi kayaknya ngeklik A deh, tapi kok kenapa setelah hasilnya muncul kok saya jadi B? Ya itu saya nggak bisa bantu ya, apa buktinya juga ya. Udah, makanya tolong selain baca soal hati-hati, juga hati-hati milih jawabannya gitu. Kemudian, nah ini di akhir periksa lagi. Kalau saran saya selesaikan dulu semuanya, kalau ada waktu baru periksa gitu.
Kemudian karena ini online, oke, mungkin Anda buka buku ya di rumah ya. Bukan mungkin, Bu, pasti. Oh ya udah, terserah. Yang jelas, tapi kalau Anda ngerjakan sambil baca buku, gak akan cukup waktunya. Serius. Jadi untuk mata kuliah yang saya ajar ini semuanya nggak, yang saya tahu persis nggak bisa kalau Anda tak baca soal, kemudian Anda cari di buku, pasti nggak akan selesai tepat waktu. Jadi tetap Anda harus persiapkan dari awal. Jadi udah tahu apa aja. Nanti saya berikan triknya per mata kuliah habis ini ya. Ini in general dulu. Anda baca soal, kemudian jawab dulu. Nanti kalau sudah selesai baru, masih ada waktu baru, Anda boleh meriksa lagi. Gitu ya. Jadi nggak bisa kalau satu soal, terus lihat cheat sheet, lihat contekannya dulu, lihat catatan, nggak bisa kayak gitu. Itu ya, perlu digarisbawahi. Kemudian ini pilihan ganda pakai sistem, pakai program kan kita, dan tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban salah. Jadi teman-teman daripada cap-cip-cup gitu, sebaiknya Anda isi ya semuanya gitu ya. Jadi walaupun meskipun pakai cap-cip pokoknya diisi gitu. Kalau nggak ngerti jawabannya tetap harus diisi. Lumayan kan kalau 1-2 nomor gitu benar gitu. Kemudian, nah jadi karena semua jawaban harus diisi, teman-teman juga periksa ya. Kadang-kadang banyak mahasiswa yang bilang bahwa di akhir kenapa kok masih ada jawab berapa soal belum terisi. Cek lagi makanya dari awal. Udah ada jawabannya belum gitu. Jangan sampai ada yang kosong. Kemudian saya tidak menerima alasan juga ya, Bu, saya sudah kepencet selesai padahal belum gitu gimana? Ya kali teman-teman ini nanti saya kan panitia UAS nih. Panitia UASnya kan nggak semua dosen gitu. Dan kalau banyak mahasiswa yang kayak gitu, gimana? Kan nggak bisa ditangani. Jadi teman-teman tolong hati-hati dengan jari-jarinya ya. Gak usah macam-macam ngeklik-ngeklik aneh-aneh, langsung pokoknya fokus sama soalnya dan menjawab gitu aja. Kemudian kalau ada masalah sama soalnya atau yang aneh kayak gitu, silakan teman-teman catat dulu ya nomor berapa, yang soal kayak apa gitu. Jadi jangan nomornya aja, karena nomornya acak. Jadi nomornya acak semua, jadi teman-teman nggak bisa kalau cuma nulis soal nomor 1, Bu. Saya nggak bisa cek juga, karena diacak semuanya. Mending di screenshot ya. Cara screenshot tahu nggak teman-teman? Di laptopnya tuh kan ada tuh print screen itu ya, print screen. Dicek dulu. Sekarang coba tuh, waktu ngecek Microsoft Word-nya bisa nggak tuh print screen-nya. Atau kalau nggak, teman-teman pakai ini nih. Kadang kan mahasiswa ada nggak ngerti apa bikin tangkapan layar tuh kayak apa gitu ya. Ini ada namanya snipping tool nih. Jangan kebangetan guys, masa nggak tahu ya. Ini terus habis itu dipilih gitu. Nah ini terus habis itu bisa Anda simpan gitu atau di copy. Udah ya. Kemudian terus kalau ada masalah jangan lapor dulu, udah kerjain dulu aja sampai selesai karena waktunya kan berjalan terus ya. Nanti waktu selesai ujian baru disampaikan masalahnya apa gitu. Karena waktunya benar-benar ini challenge kita untuk UAS kali ini adalah waktu. Waktu aja. Jadi teman-teman fighting. Kemudian untuk soal esainya ya, teman-teman. Karena esai pakai Word ya, dan dosen Anda itu segala macam kuliah kan, segala macam mata kuliah pasti kan menerima dari banyak mahasiswa. Dan Anda sendiri juga sudah mulai was-was karena waktu yang selalu berjalan gitu, yang makin dekat deadline-nya gitu, teman-teman siapkan deadline. Siapkan dulu formatnya ya. Jadi Microsoft Word-nya sudah dibikin draft sesuai dengan informasi. Kalau informasi di peraturan UAS itu judul PDF-nya ya, judul PDF-nya ini, misal dokumennya itu adalah prodi, strip kelas, strip nomor absen, nama mahasiswa, strip mata kuliah. Jadi kalau Anda ya, misalnya saya contohkan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen tuh prodinya AKM. Misalnya D4 akuntansi salah ya. Untuk D4 akuntansi manajemen itu sama dengan AKM. Kemudian strip dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau D4 keuangan, KU.
ke U gini. Terus kalau D3 akuntansi, alah, itu AKT. Nah, ingat nih ini ya, kode program studi Anda gitu ya. Jadi prodi kayak gini, kemudian strip nggak pakai spasi ya, udah kelas, terus strip nomor absennya, terus strip nama mahasiswa sesuai dengan absensi, kemudian mata kuliah Anda gitu. Terus ini ada contohnya gitu. Terus itu tadi kan judul. Di Word-nya waktu Anda ngetik itu juga kasih ya, biar nggak apa-apa lah double daripada kurang gitu ya teman-teman. Silahkan bikin template-nya gitu. Kemudian ya hal-hal apa yang penting. Kemudian soal saya rasa nggak perlu ya teman-teman ya, tapi kalau mau masukkan ya terserah juga sih. Kemudian, nah ini esai, Anda mungkin bisa browsing kayak gitu ya, tapi teman-teman ya ini kita kan nggak boleh namanya plagiasi kan. Kalau Anda browsing kopas gitu masukkan sini pasti plagiasinya tinggi. Karena sistem atau program untuk ngecek plagiarisme itu dia akan memeriksa seluruh data yang ada di internet. Jadi kalau Anda kopas apapun itu satu kalimat aja pasti muncul berapa persen plagiasi. Jadi teman-teman ya nggak usah nyoba-nyoba ya. Dan ini pun sudah biasa saya lakukan. Jadi teman-teman silakan kalau memang dapat insight dari suatu sumber gitu ya, silakan atau buku gitu ya. Jangan salah, yang tertulis di buku tuh kadang-kadang sudah masuk internet juga. Jadi teman-teman tetap harus bahas dengan kata-kata sendiri. Jadi diulas dengan kata-kata. Jadi menurut pendapat saya bla 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 gitu. Jadi pakai bahasa sendiri dan jangan ada dua kata, tiga kata mungkin ya. Tiga kata yang sama berturut-turut ditampilkan dalam Word itu pasti udah langsung kebaca plagiasi gitu. Serius, programnya keren banget. Jadi teman-teman nggak usah macam-macam, nggak usah coba-coba. Kemudian plagiasinya itu yang pertama sama internet, kedua sama jawaban teman. Jadi ada yang namanya cross checking. Jadi saya pun nggak cuma saya, teman-teman ya, dosen-dosen Anda itu bisa ngecek ya kalau Anda ngopi jawaban teman gitu pun juga bisa muncul. Nah, banyak kita bisa ngeceknya banyak dari kode autornya, kayak nama pembuat dokumen kayak gitu. Kemudian dari jumlah apa sih namanya? Dari properties itulah teman-teman, itu bisa dicek gitu. Kemudian di Word aja kan kita bisa di bagian review nih kalau nggak salah nih, kita bisa ngecek ini di track changes nih. Kita bisa cek dokumen satu dengan dokumen yang lain, nanti kalau ada persamaan akan muncul. Kemudian kalau ada perbedaan minornya di sebelah mana itu juga akan muncul. Jadi teman-teman ingat, plagiasi di kelas saya ada yang terkena plagiasi kayak gini langsung nilainya 0 untuk UAS ya. Kemudian lagi-lagi ya, kalau ada masalah atau hal-hal yang aneh dicatat dulu atau screenshot gitu, nanti sampaikan waktu di akhir ujian. Nah, entah berkaitan dengan panitia atau berkaitan sama dosennya, silakan Anda sampaikan gitu. Yang penting ini selesai. Kemudian ini kan sudah diketik ya, Anda udah ngetik jawaban, udah simpan PDF, kemudian ingat waktu, terus habis itu dimasukkan ke bagian assignment itu tadi. Jangan lupa bahwa semakin besar dokumen kita, tentu akan membutuhkan waktu yang semakin lama untuk uploading. Jadi silahkan Anda bijak mengelola waktu Anda ya. Biasanya uploading berapa lama? Nah, makanya dicoba di try out gitu teman-teman, biar bisa memperkirakan kira-kira waktunya berapa. Kemudian sikap, kok tadi persiapan sebelumnya ya, kemudian sikap dan persiapan sebelum hari ujian ya. Ya, namanya juga salah satu cobaan hidup ya teman-teman. Silakan doa dulu sebelumnya, kemudian dua, minta restu orang tua. Sekaligus izin. Jadi teman-teman bilang tuh sama orang tua bahwa jam sekian sampai sekian saya ujian, Bu. Jangan diganggu dulu. Jangan suruh saya beli garam ke toko gitu. Masa ada mahasiswa yang izin nggak ikut kelas karena disuruh ibunya ngambil pepaya di kebun gitu. Ya kan nggak masuk akal teman-teman, please saya. Kadang-kadang aneh juga ya. Oke, kemudian Anda harus tepat dan disiplin waktu Anda ya, sejam, silahkan dibagi waktunya sendiri. Kemudian fokus ke sistem ngerjakan, nggak usah disambi musik, karena
please cuma 1 jam gitu, teman-teman silakan fokus untuk ujiannya dulu. Kemudian, kerjakan UASnya di tempat yang layak juga ya teman-teman ya, yang minim gangguan gitu. Kalau Anda di ruang tamu, kalau misalnya tiba-tiba ada tamu datang, wah bingung kan. Yes, kalau perlu ditulisi kamarnya dibuat yang nyaman gitu, pintunya ditutup, tulisi awas anjing galak gitu, biar nggak ada yang ganggu gitu ya. Oke, kemudian masalah yang mungkin timbul gitu, silakan dicatat dulu, sampaikan setelah ujian. Kemudian sekarang nih teman-teman kan masih ada waktu, silakan pikirkan ya, kira-kira masalah apa yang mungkin terjadi dan solusi apa untuk menyelesaikannya. Nah, kalau kepikiran sesuatu yang kira-kira, wah Bu ini penting banget nih. Nah, itu silakan teman-teman sampaikan kepada saya ya, supaya saya pun juga bisa bantu cari solusinya. Dan saya juga bisa sebarkan ke teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian kalau ada masalah tiba-tiba pada hari ujian, misalnya waktu ujian gitu tiba-tiba anjing Anda melahirkan atau kucing Anda melahirkan gitu ya, dan Anda harus bantu kelahirannya, nggak tahu ya apapun yang kira-kira urgent gitu, silakan hubungi WA panitia UAS. Nomornya ada di peraturan gitu. Dan karena ini banyak yang dilayani, hanya chat aja, nggak boleh telepon WA pun juga nggak boleh gitu, hanya untuk WA aja. Kemudian, nah berarti kalau kayak gini teman-teman bisa masang ini ya, WA, WhatsApp, web, WA yang buat laptop itu. Jadi kalau ngerjakan di laptop ada masalah bisa kirim langsung pakai WA. Terus informasi nilai. Nah nilai teman-teman, nanti nilai akhir kita itu asalnya dari nilai tengah semester kemarin. Nilai tengah semester kemarin kan Anda dapat apa? Angka gitu ya, huruf gitu ya. Tapi kan ada angkanya sebenarnya. Jadi di buku tempat saya itu, misalnya Anda kemarin tuh dapat A gitu. Dapat A itu kan berarti kan 81, mulai 81 ke atas gitu. Bukan artinya dapat A itu artinya 100, belum tentu. Data di dosen Anda kan bisa aja 81. Ada anak dapat A, tapi ada perbedaannya. Yang satu dapat 81 nilainya, yang satu dapat 100. Nah ini juga beda kan. Nah teman-teman kan nggak tahu. Yang jelas nilai Anda kemarin itu ada di dalam range ini. Dan nilai akhir nanti saya ambil dari nilai tengah semester kemarin. Ya angkanya berapa, kemudian saya tambah nilai tugas. Kemarin kan ngumpulin tugas tuh. Kemudian nilai UAS ini, kemudian tambahan nilai keaktifan. Nah, teman-teman kan udah banyak, di kelas saya banyak yang tanya, kemudian banyak yang ngasih pendapat, terus ada yang juga yang tanya di YouTube, itu semua saya kolek kok teman-teman, tenang aja. Yang WA saya pribadi, Bu, mohon maaf, ini ada kesalahan rumus di Excel-nya kayak gini. Oke, yes, terima kasih atas peran aktif Anda gitu ya, saya juga catat. Semoga ini juga bisa menambah nilai akhir Anda nanti gitu. Kemudian nilai-nilai tersebut saya rata-rata, hasil akhirnya kan bentuk angka gitu. Nanti angka misalnya Anda dapat 81, ya pasti dapat ini ya, dapat huruf-huruf yang sesuai ini. Oke, kayak gitu ya nih untuk nilai ya. Kemudian UAS ya kali ya, udah UAS online, udah dikasih tryout, masih minta remedi. Please, oke. Jangan bikin susah ya. Silakan masih ada waktu belajar lagi. Kemudian, nah ini sekarang saya mau fokus ke masing-masing mata kuliah ya. Teman-teman yang kelas lain, yang nggak dapat mata kuliah ini, dengerin aja. Soalnya mungkin juga berguna bagi Anda ya. Yang pertama untuk kelas D4 Akuntansi Manajemen kelas 3A dulu. Ya, jadi soal Anda nanti itu 40 pilihan ganda. Dan pilihan ganda tadi terdiri dari hitungan dan juga teori. Nggak ada esainya ya teman-teman ya. Tapi 40 soal ini aja udah susah banget menurut saya. Susahnya karena ada hitungan dan ada teorinya. Sebenarnya hitungannya, susahnya itu adalah bagi waktunya teman-teman. Jadi makanya nggak bisa disambi, nggak bisa main tiktokan dulu atau yang lain-lain gitu ya. Tapi trik yang saya berikan adalah Anda kan punya template semuanya kan di bab yang diujikan ini. Ya, bab yang diujikan kan ini ya teman-teman ya. Mulai dari model what is it? Model antrean, kemudian kurva pembelajaran, dan juga simulasi. Nah, tiga modul itu.
Kemudian Anda sendiri sudah punya template-nya, dan Anda harus tahu template itu fungsinya untuk apa. Jadi template model A misalnya, untuk yang apa, model B untuk apa. Nah, itu Anda udah harus tahu, sehingga nanti kalau ada soal, cepat bisa dimasukin, tahu jawabannya. Kemudian butuh Excel ya teman-teman ya. Nah, jadi siapkan template-nya, alat tulis segala macam, butuh catatan kecil, boleh. Rumus Anda tulis, boleh. Bebas. Silakan kreatif. Hal-hal apa yang bisa membantu Anda untuk mengerjakan soal itu silakan dipersiapkan. Tapi bukan kerja sama temannya ya. Tolong teman-teman, tolong yang jujur, karena ini kita mau melihat ya seberapa jauh sih kemampuan kita gitu. Dan kalau jujur kan pasti hidup kita pun juga akan tenang ya, diridhoi sama Tuhan gitu. Yes. Itu aja sih yang saya sampaikan tuh. Kemudian template-nya udah, kemudian what is it? Template-nya tadi fungsinya untuk apa, kemudian Anda siapkan Excel buat ngitung. Jadi kalau ada perkalian kayak gitu, dihitung aja di Excel kan lebih cepat ya teman-teman ya. Kemudian kalau mau bikin pakai per sheet gitu. Jadi misalnya ngerjain nomor 1 bikin sheet baru, nomor 3 ada hitungannya pakai sheet gitu. Boleh. Kan bisa membantu juga nanti waktu memeriksa kembali ya. Tapi teman-teman lagi-lagi nggak usah perfeksionis rapi-rapi gitu, nggak perlu ya, karena kita beneran dikejar waktu. Jadi tolong tetap cepat. Kemudian ada soal cerita ya teman-teman ya di manajemen kuantitatif ini. Jadi soalnya kan dari soal-soal yang dikumpulkan oleh 4 dosen pengajar mata kuliah ini. Ada pengajar yang memberikan soal yang pakai soal cerita gitu. Dan tidak dijelaskan misalnya kedatangan dengan lambda sebesar berapa, enggak, tapi pakai cerita, pakai uraian. Jadi teman-teman harus paham ya, kalau ada kalimat seperti ini artinya adalah lambda dan seterusnya gitu. Oke ya, gitu. Terus kemudian di akhir ujian kalau ada pertanyaan, kalau gemes, Bu soal nomor ini Bu tadi tentang ini, cara penyelesaiannya bagaimana ya? Nah teman-teman boleh loh tanya ke saya ya selesai ujian. Kalau udah saya cek semua udah ujian ya, nggak ada yang susulan kayak gitu, pasti saya akan jawab gitu. Tapi mungkin slow respon karena lagi jadi panitia. Kemudian teman-teman silakan latihan ya, latihan aja di buku tuh banyak banget latihannya. Dan saya juga ambilkan soal-soalnya sama dari buku gitu. Jadi teman-teman silakan pelajari dari modul, kemudian ikuti tryout-nya nanti ya teman-teman ya. Nah, supaya nggak kaget nanti ngerjakan soalnya. Oke, untuk manajemen kuantitatif gitu ya. Sekarang informasi untuk mahasiswa yang mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi kalau Kombes ini ada pilihan gandanya 40 soal. Kemudian soalnya dari buku juga ada pengetahuan umum, seperti tryout yang Anda lakukan gitu ya. Kemudian ada esainya, tapi esai lagi-lagi rawan plagiasi. Itu jawabannya kalau Anda cari di internet mungkin banyak, tapi nggak akan menjawab pertanyaannya. Jadi kalau yang bisa menjawab pertanyaannya itu kalau benar-benar yang Anda alami sendiri gitu ya. Saya nggak bisa kasih spoiler lagi ya, nanti takut keceplosan gitu. Pokoknya kayak tryout gitulah. Jangan main-main karena kalau ada kecurangan pasti nilainya 0. Kemudian jawaban tulis di Word seperti yang informasi saya sampaikan di sebelumnya ya. Silakan balik lagi nanti cek lagi tadi apa yang saya katakan. Kemudian materinya untuk Kombis itu mulai dari komunikasi kelompok sampai terakhir wawancara pekerjaan. Untuk penganggaran, ini ada soalnya 30 soal. 30 soal itu ada hitungan dan teori, mulai dari materi piutang ya teman-teman ya, budget piutang, sampai laporan budget. Pokoknya kemarin belum di UTS kan, itu pasti jadi UAS gitu teman-teman. Nah ini nggak banyak catatan sih, teman-teman belajar aja dari buku gitu. Tandain bagian-bagian mana yang penting, dan butuh
Alat bantu pasti butuh alat bantu hitung, Excel atau kalkulator silakan disiapkan. Selain itu, sama seperti yang sudah saya sampaikan di mata kuliah lain tadi ya, Kakak. Mata kuliah di atas tadi sama ya informasi general yang sudah saya sampaikan. Sama jangan lupa ikuti tryout-nya supaya siap dan nggak kaget ngikutin UAS nanti. Well, kayak gitu aja ya teman-teman ya untuk informasinya. Saya harap informasi yang saya sampaikan ini berguna bagi Anda gitu, karena kita nggak bisa ketemu langsung dan ini pertama kalinya kita mengadakan UAS secara online. Pasti ada masalah ini itu, tapi saya harap semoga video ini juga membantu Anda untuk mempersiapkan diri. Dan juga kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman langsung hubungi saya ya. Kayaknya kalau ke YouTube lagi repot nih, saya nggak bisa buka. Langsung WA aja supaya bisa fast respon gitu. Sekali lagi selamat belajar ya teman-teman ya. Bagi yang mau ngikutin tryout, silakan juga persiapkan tryoutnya. Kemudian tugasnya jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Karena nilai Anda lagi-lagi dari tugas juga. Sampai sini aja teman-teman, tetap jaga kesehatan. Kemudian kalau sampai keluar rumah, harus keluar rumah pakai masker, ya perlindungan diri yang baik. Kemudian kalau sudah sampai rumah lagi, ikuti saran WHO ya, bagaimana tata cara kalau Anda baru dari luar rumah, apa yang harus Anda lakukan, kayak gitu. Tetap siap sering cuci tangan, pakai sabun, kemudian pasti bosan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Untuk kebaikan bersama juga ya. Silahkan teman-teman isi juga waktu-waktu Anda dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Oke, sampai sini aja ya. Kita ketemu lagi next time. Nggak tahu kapan itu, dan semoga sukses. Bye-bye.